kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti pada saat hari kiamat semua pohon-pohon tercabut, gunung hilang, tidak ada tempat bernaung, tenda tidak ada. Saudara-saudara saya yang punya usaha penyewaan tenda, hati-hati. Yang punya penyewaan tenda mati nggak bawa tenda. Yang punya perusahaan payung mati nggak bawa. Lalu di mana tempat kita bernaung? Di padang mahsyar. Matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang kepanasan tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher. Tapi ada orang yang tenang saja bernaung. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang nanti akan bernaung di bawah solawat. Solawat penting, tapi tema kita adalah Maka kalau mau dapat naungan, lindungan, rajin-rajin bersedekah. Mudah-mudahan setelah tablik akbar ini semakin semangat cari rezeki, duitnya banyak, kaya raya, melimpah ruah. Tujuannya bukan untuk poya-poya, bukan untuk kejar dunia, bukan untuk menunjukkan hartanya banyak, tapi untuk mempersiapkan atap di padang mahsyar dengan memperbanyak Ustadz, saya sodakohnya 100 juta. Kalau sodakohnya 100 juta, itu insya Allah tendanya ya seperti tenda inilah. Nanti kalau ngelihat ada di padang mahsyar ada orang yang tendanya kokoh, gagah, tegap, berdiri seperti tenda ini, itu 100 juta. Kalau 100.000 payung hitam. Kalau 20.000 Pak Ustadz. Tapi jangan diukur dengan bagaimana duit di dunia, karena di akhirat nanti walaupun kecil tetap nampak besar. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini untuk membesarkan hati yang nyumbang 2.000 rupiah. Rubba amalin shaghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Masya Allah, tabarakallah. Memang kalau baju baru ini bawaannya panas ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada abang-abang kita yang bawa minuman, silakan diminum, silakan bayar sendiri masing-masing. Tolong nanti selesai acara lihat mana barang dagangan jualan yang nggak laku, borong bawa pulang semua, tapi jangan sama gerobak-gerobaknya. Karena tablik akbar bukan sekedar pengajian, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Masya Allah, tabarakallah. Ini kenapa saya ngelihat lapangan ini miring sebelah, miring ke sana. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena mataharinya dari arah sana. Yang kedua, ada pohon karet tempat berlindung. Yang ketiga, karena ada tempat bernaung, tempat tenda. Yang keempat, ada yang mau sambil dengar pengajian sambil ngunyah bakso bakar. Jalan-jalannya dapat, wisata religinya dapat, hidangan jasmaninya dapat, tausiah rohaninya juga dapat, pulang membawa ilmu, bersiap-siap untuk beramal insya Allah. Amin ya rabbal. Drone kita sudah siap, itu kamera, lambaikan tangannya ke kamera. Soalnya nggak saya suruh juga akan melambai-lambai. Daripada waktu saya tausiah dia melambai, bagus lambai dulu. Lambaikan sekali lagi. Oke, kali yang ketiga lambai sekali lagi. Cukup, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau malam tablik akbarnya ramai biasa, kalau tablik akbarnya di gedung ramai biasa, tapi tablik akbar di tengah panas, di lapangan, nggak pakai tenda, ramai, itu hanya ada di Lengkong. Allahu Akbar. Yang hadir hari ini nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan-naungan sedekah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, ternyata dengan sedekah kita mendapatkan naungan.
Sedekah di antara keutamaannya adalah kana fi zimmatillah, orang yang bersedekah maka dia di bawah perlindungan, pernaungan, pertolongan, tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak mau di bawah perlindungan Kapolres? Ibu mau di bawah perlindungan PJ Bupati Subang? Dilindungi dandim tentara, dilindungi ketua pemuda Pancasila, dilindungi manusia, kita bahagia, betul? Tapi ada orang yang dilindungi pencipta manusia, dilindungi Allah dengan cara apa? Maka orang yang bersedekah dia di bawah lindungan, naungan, pertolongan Allah. Kalau mau terus dalam lindungan Allah, maka perbanyaklah Saya nggak percaya Pak Ustadz, kemarin saya sedekah, pergi ke masjid sendal saya hilang. Husnuzon sama Allah, mungkin Allah ingin ganti dengan sendal yang saya Pak Ustadz kemarin sedekah, malah pas ikut pengajian helm saya hilang. Husnuzon pada Allah, mungkin Allah ingin ganti helm yang suami saya dilarikan pelakor Pak Ustadz. Husnuzon, mungkin Allah mau ganti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan ini tidak baik hanya kita. Dalam pandangan Allah semuanya baik. Mudah-mudahan baik menurut Allah, baik menurut kita, kita dapat kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Makkah dengan Pak Mustain, sudah lama Abdul Somad tausiah di Lengkong dihadiri Upin dan Ipin. Itu ada Upin Ipin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kenapa bersedekah? Dapat naungan di padang mahsyar. Yang kedua kenapa bersedekah? Supaya dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap pagi Allah kirimkan malaikat, lalu malaikat ini mendoakan orang yang bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti, berilah dia ganti, berilah dia ganti. Boleh saya bertanya? Janji jangan tersinggung, jangan sakit hati. Bapak Ibu pagi ini sudah bersedekah? Insya. Tadi saya lihat ada yang bawa kotak. Tolong adik-adik bawa kotaknya. Saya lihat ini kelihatannya ibu-ibu bapak ini mau bersedekah. Yang nggak ada bawa, bukan untuk pesantren Ustadz Abdul Somad, tidak. Ustadz Abdul Somad tidak pernah tablik akbar di satu daerah uangnya dikumpul sedekah dibawa pulang ke Riau. No. Duit yang terkumpul tadi malam di Purwakarta itu untuk pondok pesantren Ibnu Sina. Maka tablik akbar yang ada di Lengkong itu juga untuk kembali ke pondok pesantren yang ada di Lengkong, semuanya tidak dibawa oleh Ustadz Abdul Somad. Ini perlu Ustadz Abdul Somad jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Nah, itu kotaknya jalan. Ustadz Somad kami lupa bawa dompet, nggak bawa uang, nggak apa-apa, masukkan kartu ATM. Lupa bawa dompet, iya kartu ATM-nya tinggal, masukkan. Kalau ada cincin, gelang, rantai, masukkan. Gigi emas, masukkan ke dalam. Untuk apa dibawa mati? Itu yang akan kekal abadi sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin
habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu kemudian untuk yang sudah bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang sudah bersedekah ini berilah ganti ya Allah. Andai tidak kita ambilkan, doanya pasti makbul. Karena yang berdoa makhluk yang tidak pernah berdosa. Yang berdoa adalah para malaikat. Bagaimana dengan orang yang tidak bersedekah? Allah Maha Adil. Yang tidak bersedekah juga dikirim Allah malaikat. Malaikatnya mendoakan. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Mudah-mudahan yang belum bersedekah segera bersedekah, dibukakan Allah pintu rezeki dan berkah insyaallah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang keempat, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak mati su'ul. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil. Ya Allah, ibu bapak tolong doakan supaya Ustadz Abdul Somad istiqomah, matinya husnul. Allahumma khtim lana bihusnil. Berdoa minta husnul khatimah sudah, sujud tahajud minta husnul khatimah sudah, tapi ada satu yang belum dicoba. Apa dia? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Bersedekah itu akan menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Saya nggak yakin Pak Ustadz, saya nggak maksa. Yang percaya alhamdulillah, yang nggak percaya su'ul khatimah. Nih Ustadz Somad nakut-nakuti kita semua akan orang kaya, orang miskin mati, orang ganteng kurang ganteng setengah mati. Maka yang sombong, yang nggak percaya sama Allah, yang ateis, yang ngejek agama, yang ngejek ulama, yang ngejek pesantren, sampai masanya kau akan tua, sampai masanya kau akan masuk rumah sakit, sampai masanya kau akan terbujur kakau. Disitulah baru kau sadar bahwa harta tidak ada gunanya. Yang penting hanyalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan semua yang sudah berinfak berwakaf, mendirikan pondok pesantren, bil khusus pesantren Assalam Pos, pimpinan Kiai Haji Abu Zain Samsudin SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, tokoh wakif. Tanahnya namanya tanah wakaf. Orang yang berwakaf namanya wakif. Tanahnya wakaf. Orang yang berwakaf namanya wakif. Mana tahu nanti anaknya nanya, ayah, ya tadi ada tulisan wakif, itu artinya apa? Salah ketik. Orang yang berwakaf itu namanya wakif. Rukunnya ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf namanya wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Yang ketiga, yang menerima wakaf, yang mengelola wakaf namanya nazir. Yang keempat, ada ijab dan qol. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan pesantren tunai, saya terima, itu namanya wakaf. Makanya kotak itu tidak disebut kotak wakaf. Tolong angkat sedikit ke atas, Bu. Kotak infak tidak disebut kotak wakaf. Kenapa tidak kotak wakaf? Karena tidak ada akad ke kotak itu. Mana ada wahai kotak, aku wakaf. Kotaknya jawab, aku terima, aku terima. Itu namanya infak. Kalau wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf tanah kuburan, wakaf tanah, di atasnya dibangun hotel, dibangun rumah sakit, hasilnya untuk kepentingan umat. Mudah-mudahan selesai acara ini semakin banyak masyarakat yang berwakaf insyaallah. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kemarin dalam tablik akbar Ustadz Somad cerita tentang wakaf. Saya ingin mewakafkan tanah. Tanah yang mana? Itu ada yang di ujung desa Lengkong, itu saya wakafkan tanah. Tanah siapa? Nggak tahu. Ya tanah siapa yang mau diwakafkan?
Nggak bisa kita mewakafkan tanah orang lain. Tanahnya sejauh mata memandang, kebun karetnya cukup untuk 7 keturunan, tapi setelah meninggal dunia semuanya tinggal. Mobil yang mewah tinggal, rumah yang besar tinggal, nama yang masyhur tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat hanyalah tanah Beruntung Bapak Haji Jamal Tawab. Mudah-mudahan yang lain juga diberikan rezeki bisa berwakaf insyaallah. Amin. Ini anak-anak muda nih saya doakan supaya rezekinya berlimpah dan bisa mewakaf insyaallah. Ustaz Somad yang didoakan kok anak muda aja, yang tua nggak sempat, malaikat maut udah dekat. Ustaz Somad jangan begitu. Bukan maksud saya bapak yang sudah tua mau meninggal. Yang muda jangan terlalu pede. Boleh jadi yang muda lebih dulu mati daripada yang tua. Betul? Begitu cara mengobati luka orang tua yang hatinya tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu doakan anaknya supaya jadi orang kaya. Ya Allah, anakku ini jadikan orang kaya. Kalau dia kaya dia akan berwakaf tanah. Kalau dia kaya dia akan bangun masjid. Kalau dia kaya dia akan bantu anak yatim. Kalau dia kaya dia akan buat sekolah gratis. Amin. Pak Haji, ini pesantren santrinya gimana? 60% yang bayar uang sekolah Pak Ustadz. Itu pun uang sekolahnya cuma cukup untuk makan 400-600 ribu. Yang lain nggak bayar. Lalu dari mana? Ditanggung sendiri. Kita doakan Pak Haji sehat, panjang umur, rezekinya berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang lain, inspirasi. Sudah berapa lama pondok pesantrennya Pak Haji? Sudah sejak tahun 2000 berapa Pak Haji? 2005. Sekarang sudah 2024. 19 tahun. 19 tahun mewakafkan tanah, membiayai pesantren, uangnya nggak habis-habis. Siapa bilang bersedekah jadi miskin? Siapa mengatakan bersedekah jadi kehilangan rezeki? Malah dengan bersedekah rezeki semakin berlimpah. Membuat tabligh akbar, mendatangkan jamaah yang jilbabnya warna-warni seperti pelangi. Bapak Ibu kalau ngelihat ke atas warnanya cuman putih hitam, merah putih, merah darahku, putih tulangku. Negara Kesatuan Republik Indonesia, takbir. Tapi kalau kami dari pentas nih melihat ke bawah, ada merah hati di ujung sana, ada yang warna apa ini? Kuning, ada yang hijau. Ini pasti grup-grup pengajian ibu-ibu. Mudah-mudahan istiqomah semuanya insya Allah. Bapak-bapaknya juga luar biasa. Kira-kira nanti di surga itu banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan katanya Pak. Kira-kira di neraka banyak laki-laki apa perempuan? Jadi kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan di neraka banyak perempuan, hadisnya sahih. Tapi jangan lupa di surga juga paling banyak perempuan. Di dunia paling banyak. Di akhir zaman kata Nabi perbandingannya 1 dibanding 50. Nampaknya di Lengkong sudah terjadi. Buktinya jatahnya sama ini di tanah lapang, tapi yang ini penuh sampai ke bawah pohon karet, yang ini setengah aja. Nampaknya sebagian suami sudah meninggal dunia. Ada Pak Ustadz, mereka mencari nafkah. Kita doakan Bapak supaya dapat rezeki berlimpah. Kita doakan supaya mereka sehat walafiat. Mereka adalah suami yang baik-baik, yang soleh. Berikutnya yang kelima, bagaimana dengan sedekah? Sedekah itu memberikan obat terhadap penyakit. Ketika datang seorang yang sakit, lalu kemudian bertemu dengan Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, dia mengatakan lutut saya ini sakit, bernanah bertahun-tahun. Sudah makan obat? Sudah. Habas sauda? Sudah. Ruqyah? Sudah. Berobat ke dokter? Sudah. Kenapa belum sembuh juga? Ternyata ada satu yang belum dicoba. Obat dari penyakit adalah Maka kalau ada orang yang sakit, semuanya sudah dicoba. Minum herbal sudah, madu sudah, kedukun sudah. Jangan sampai kedukun.
Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jangan sampai ke dukun. Siapa yang percaya kepada dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah dihukum kafir, ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit-sakit memperbanyak zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah il-aliyil azim. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ini lengkap komplit semua yang hadir hari ini. Bendera Nahdlatul Ulama ada, bendera Palestina ada, grup-grup wirid Yasin Majelis Taklim ada semua. Yang goes bawa sepeda, KSI DPC Kabupaten Subang hadir semua, tapi kelihatannya pakai mobil tadi datang, pakai sepeda. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata dengan tabligh akbar kita juga bisa bersilaturahim. Itu di ujung kelihatannya ada pemuda Pancasila. Masya Allah, Pancasila apa nih, suaranya nggak seberapa. Perwakilan-perwakilannya datang, berbagai macam usaha ekonomi ke umat juga hadir, balon-balon datang semua. Ini semua makanan-makanan, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan silaturahim, dengan adanya tabligh akbar, terpanjang jualan dagangan sampai ke ujung, sampai ke ujung, sampai ke ujung. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diberikan Allah rezeki berlimpah, kebaikan, kesehatan, ampunan, taufik, ridho, inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azrihi, dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, ditambah usianya, ditambah rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Maka dengan halal bihalal ini tersambung silaturahim kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ada di antara bapak yang sakit? Mudah-mudahan disehatkan Allah, amin. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, amin. Ada seorang sakit, pergi ke Amerika. Kata dokter di Amerika, pulang ke rumah makan enak, tidur enak. Ibu, bapak kalau nanti pergi ke rumah sakit, dokternya ngomong makan enak, tidur enak, gak usah lagi berobat, itu tandanya malaikat maut sudah dekat. Jangan putus asa, jangan takut, jangan bunuh diri, jangan stres, jangan depresi, karena ada tempat bergantung. La ilaha. Kalau dokternya memvonis kamu sakit, umurmu nggak sampai 2 bulan lagi, jangan stres, jangan nangis, ngomong ke dokternya, kamu mungkin besok pagi mati. Betul? Saya pergi ceramah ke masjid, Pak Ketua masjidnya divonis sakit jantung, mau bypass, dibelah dada, diambil urat dari kaki, masuk ke jantung, dia takut mati. Kata dokter, bapak akan mati dalam 2 tahun. Masih hidup sampai sekarang. Saya tanya, sudah berapa tahun Pak? Sudah 4 tahun, nggak mati-mati. Dokter yang meriksa kemarin udah mati duluan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap ikhtiar berobat. Likulli da'in dawa, setiap segala sesuatu ada obatnya. Tadau, berobatlah kamu, berobat dengan madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu dengan 2 obat. Al-asal, madu, wal Quran, baca Quran obat. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, obat. Maka dengan membaca Quran menenangkan hati. Allahumma rahamna waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah
Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang keenam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un nar kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan api neraka yang bergejolak. Tabat yada abi lahabin wa tab, bergejolak, padam. Bagaimana cara memadamkan api neraka? Saya Pak Ustadz, bagaimana memadamkan api neraka? Bawa damkar. Memadamkan api neraka kata Nabi dengan satu, dengan kok somat? Dengan sodakoh memadamkan api neraka. As-sadaqatu tudfi'ul ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan murka Allah, memadamkan neraka Allah sebagaimana api dipadamkan oleh air. Mudah-mudahan kita punya harta untuk memadamkan api neraka itu dengan sedekah insyaallah. Amin ya rabbal ilahi las tulil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Puasaku tidak khusyuk, salatku tidak banyak, zikirku tidak hebat. Wala aqwa ala naril jahimi. Engkau tidak layak masuk surga? Tidak. Kalau gitu masuk neraka. Aku nggak kuat ya Allah. Disuruh masuk surga, katanya nggak mampu. Disuruh masuk neraka, katanya nggak kuat. Terus kamu mau masuk mana? Malu-malu kucing mau masuk surga juga. Insya Allah semua kita yang takut pada neraka akan masuk ke surga Allah insya Allah. 7 kali habis sholat subuh, 7 kali habis sholat maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak mampir ke neraka, tidak transit di neraka, langsung masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Dosa kemarin dihapuskan dengan amal-amal Ramadan. Amin. Dosa kepada tetangga, dosa kepada masyarakat dihapuskan dengan silaturahim. Hutang bayar. Jangan sampai pulang dari pengajian besok ditagih hutangnya. Gimana hutangmu? Sudah dihapuskan Allah. Siapa yang ngomong? Saya nggak ada ngomong begitu. Mudah-mudahan semua yang hadir ini hutangnya dilunaskan Allah. Oh, banyak juga yang punya hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biarlah hidup sederhana, tidak poya-poya, yang penting hidup tenang, tidur tidak punya hutang, makan kenyang, tidur tenang, hati tenang, tidak ada hutang. Yang ada dililit hutang mudah-mudahan dilepaskan Allah dari lilitan hutang. Ya Rasulullah, saya banyak hutang, tolong beri saya doa. Nabi ajarkan dia doa dalam riwayat Imam Ahmad dengan 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'adaini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'adaini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'adaini wa ghalabatir rijal. Udah 3 kali saya ulang. Belum hafal juga Pak Ustadz, diulang lagi nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Potong, adik-adik yang bisa motong video, potong tadi doa bayar utang, potong, upload ke TikTok, setuju? Upload ke Instagram, setuju? Upload ke FB, setuju? Supaya FB, Instagram, grup WhatsApp, TikTok isinya adalah zikir, baca Quran, dan doa. Jangan sampai TikTok haram, Instagram haram. Ya haram, isinya ulat pinang, joget-joget semua.
Tapi kalau isinya dakwah, isinya selawat, isinya zikir, isinya doa, insya Allah dia menjadi wasilah dakwah, insya Allah. Amin ya rabbal. 7. Ada seorang perempuan, saya mohon maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, mohon maaf, boleh saya sebut? Perempuan, wanita, tunasusila, jahat, nakal, kotor. Ada seekor binatang, boleh saya sebut? Biasanya nggak boleh disebut, kalau disebut langsung sensor. Tit, anjing. Perempuan tunasusila, nggak baik. Binatangnya anjing, nggak baik. Tapi nggak ada timba untuk ngambil air. Anjing menjulurkan lidahnya kehausan. Perempuan ini mengambil sepatu botnya busuk, bau, kotor untuk mengambil air minum. 3 makhluk yang kotor. Anjingnya kotor, wanitanya kotor, sepatu botnya kotor, tapi dia ambil air memberi minum seekor anjing. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tapi jangan gara-gara hadis ini nanti pulang semuanya beli anjing. Ini ceritanya tentang Bani Israel sebelum Islam datang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sedekah kepada binatang, apakah sedekah kepada anjing ada nilai pahalanya, ada kebaikannya, ada balasannya? Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Perbuatan baik terhadap hati yang hidup, terhadap hati yang basah, kepada makhluk hidup bernilai sedekah. Kalau sedekah kepada seekor anjing saja bisa menghapuskan dosa, apalagi kepada anak yatim, fakir miskin, alim ulama, pondok pesantren. Maka kita diampunkan Allah segala dosa kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Maka kita di samping banyak bersedekah, di samping banyak solat, di samping banyak silaturahim, juga banyak-banyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Yang ke-8, idza matal insan, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau ada yang ngomong idza mata ibnu Adam, dalam Sahih Muslim idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Ibu di Lengkong masih ada baca Yasin? Kalau ninggal masih bisa baca Yasin? Lari orang. Pas ninggal terbujur baca Yasin. Yasin, nyambung. Wal Qur'anil Hakim, lari semua. Bapak tadi malam tahajud, betul? Kalau ninggal, pas bangun malam bapak bangun tahajud, lari satu rumah semua. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Siapa dia? Shadaqatun jariyah. Yang punya tanah, ditanami kebun karet, meninggal dunia, kebunnya dibagi kepada anak istrinya. Anaknya nggak terlalu ganas, istrinya nggak terlalu ganas, yang ganas mantunya. Betul? Betul semua nih ngaku. Mobil atas nama bapak, atas nama ibu, hanya bertahan 2 bulan. Bulan ketiga pergi ke kantor Samsat, ganti nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Tanah tertulis nama bapak, tapi dalam bulan berikutnya dibawa ke Badan Pertanahan Nasional BPN, ganti nama orang lain. Nama STNK BPKB ganti, nama akte notaris ganti, nama surat tanah ganti, nama KTP nggak laku, tapi ada nama yang kekal abadi. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Pesantren Assalam Pos. Pesantren tidak bisa dijual, pesantren tidak bisa dibeli, pesantren tidak bisa digadaikan,
Pesantren tidak bisa dihibahkan, pesantren tidak bisa diwariskan, karena dia adalah tanah wakaf. Maka itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad bisa punya tanah wakaf, wakaf masjid, wakaf tanah kuburan, wakaf tanah. Biasanya kita kalau udah cerita tanah wakaf, tanah kuburan, tanah wakaf, tanah pesantren. Padahal tanah wakaf bisa dibangun hotel, hotelnya hotel syariah, hasilnya untuk kepentingan umat. Di atas tanah bisa dibangun ruko, tanahnya tanah wakaf, rukonya ruko wakaf, disewa 1 tahun 100 juta, 10 pintu 1 miliar, hasilnya untuk pondok pesantren. Saya mau setelah tablik akbar ini berduyun-duyun ibu-ibu datang mewakafkan 1 ruko, 1 ruko, 1 ruko. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kami dari majelis pengajian jilbab hijau, kami dari majelis pengajian hijab merah, kami dari majelis pengajian jilbab oranye, kami dari majelis pengajian hijab ungu, kami dari majelis, kami mewakafkan ruko-ruko semua. Berapa? 100 pintu. Banyak sekali pintunya aja. Amin ya rabbal. Pintunya aja dulu, nanti lama-lama tiangnya, dindingnya, atapnya. Mudah-mudahan ruko ibu semuanya segera tumbuh berkembang dan menjadi amal jariah semua insyaallah. Amin ya rabbal. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, ini kalau ngelihat cuacanya ini rusak skincare saya ini. Ustadz Somad pakai skincare enggak? Biarlah kita hitam di dunia, asal wajah kita putih di akhirat nanti. Betul? Untuk apa di dunia putih dimakan cacing tanah, wajah putih leher hitam. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beli skincare habis duit, perawatan wajah habis duit, sedekah nggak pernah, wajahmu akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi jangan gara-gara ini nggak cuci muka, besok datang ke kerja pengajian nggak cuci muka, ditanya orang kenapa wajahmu begini kusam kusut, wajah tidak akan dipandang. Karena Islam juga mementingkan kebersihan, wajahnya bersih. Saya memang tidak putih, tapi insya Allah saya menjaga kebersihan. Sebelum sholat subuh tadi sudah mandi. Biasakan mandi sebelum subuh untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, sehingga sholat tahajud kita sudah bersih, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, tunggu azan, berzikir, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, habis itu pengajian, supaya jaga kesehatan zahir dan batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan cuma badannya aja dibangun, jiwanya enggak. Bukan cuma jiwanya dibangun, badannya enggak. Tapi bangunlah jiwanya, bangunlah seimbang antara zahir dan batin. Yang ke-9, 10, cepat sekali. Yatsba'ul mayyita salasun. Ini mayat di depan, yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama, mal, hartanya. Bapak ninggal, ibu ninggal, saya ninggal, harta kita ikut mengiringi. Apa? Mobil ngiring, motor ngiring, jilbab ngiring, karpet ngiring, mengiring kita di belakang. Pertanyaannya, apakah motornya masuk liang lahat? Pernah ibu ngelihat, bapak ngelihat di Subang mobil masuk liang lahat? Mobilnya parkir di tempat parkir, orangnya masuk ke dalam. Siapa lagi yang mengiring? Ahluhu, istrinya, keluarganya ngiring. Ibu mau masuk ke dalam? Jelas Pak? Kelihatannya kurang jelas suaranya. Apakah ibu masuk ke dalam? Memang menyakitkan, tapi mereka jujur. Ternyata kejujuran itu menyakitkan, Besti. Hanya 4 bulan 10 hari mereka menanti. Setelah 4 bulan 10 hari mereka akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Kau hanya tinggal kenangan, guys. Hari ini mereka tersenyum, tapi di balik senyum mereka air mata jatuh ke dalam. Ustaz Abdul Somad ini kalau cerita ninggal, yang dia ceritakan suami aja yang ninggal. Oke, kalau gitu kita balik, istrinya ninggal. Suaminya nangis, yang nangis sebelah sini ya, mana yang dipinang bulan depan. Gak usah diundang lagi Haji Jamal Tawak, Ustadz Somad jangan dibawa lagi ke Subang.
Dia hanya merusak hubungan cinta kasih kami. Saya tidak ingin merusak kasih sayang kalian, saudaraku. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa yang katanya sehidup semati, aku hidup kau mati. Bahwa yang katanya harta bersama menjadi gono gini, aku begono kau begini. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat tiga. Yang pertama hartanya pulang, yang kedua istrinya pulang, suaminya. Yang tinggal di bank 2 miliar akan mereka perebutkan semuanya. Saya tidak mendikte Bapak Ibu, tidak memaksa. Saya cuma untuk mengajak kita berpikir sejenak. Doakan supaya yang ceramah ini juga jangan hanya sampai di bibir, di mulut, tapi sampai juga ke hati, insya Allah. Amin ya Rabbal.